Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pada saat ini riak sihir yang intens ditransmisikan dari lantai 2 menara gerbang kota, dan nyanyian yang teredam bisa terdengar samar-samar. Tanpa ragu, guardian terkuat di kota ini secara logis semua berada di dalam menara gerbang kota ini, menyiapkan serangan balik dan menyimpan kekuatan mereka. Setelah waktu 10 napas, perubahan kualitatif muncul pada iblis yang menyerang arah kota. Dengan sebuah pukulan pedang, Lang Hao Chen mengirimkan demon ganda berbilah terbang sebelum segera melihat warna hijau tua yang akrab. Semua orang berhati-hatilah, Lang Hao Chen berkata dengan suara keras. Cahaya biru melonjak keluar dari dadanya. Itu adalah kompol spiritual Sain. Warna hijau tua melangkah maju dengan kecepatan tinggi, meraung keras dengan ganas, langsung melempar diri di Lang Hao Chen. Siluet yang mengesankan itu setinggi 2 meter, memiliki ketinggian sekitar 3 meter. Di punggungnya ada kerapas cahaya yang sayap di kanan kirinya. Cahaya bersayap ini tidak memungkinkan terbang, tetapi membantunya dalam menjaga keseimbangannya. Kepala buasnya menyerupai kadal yang memiliki gigi yang sangat lebar, tajam dan tebal. Bagian yang paling mengancam itu adalah sepasang lengan sepanjang 1,5 meter, memanjang seperti pisau berat. Itu adalah semacam raja di antara Zelin Demon, tepatnya salah satu dari jenis yang sebelumnya membawa Lang Hao Chen rampasan perang pertamanya. Awalnya tingkat kultivasi Lang Hao Chen ketika menghadapi Darkin Dual Blade Demon ini itu berada di langkah keempat. Tapi sekarang bukan hanya seorang kasatria bumi level 5, dan dia juga memiliki bantuan dari rekan-rekan di sisinya, jauh melampaui yang dia butuhkan waktu itu. Perisai roh Holy di tangannya mulai bersinar putih. Itu adalah Holy Field Shield. Menghalangi demon ganda berbilah hijau tua ini, dia membungkuk mengaktifkan obstruksi divine. Dengan dentuman keras, Dark Green Blue Dual Blade Demon menusukkan tangannya ke depan melawan Holy Spirit Shield. Cahaya putih menyilaukan meletus. Cahaya terang menerangi tubuh Lang Hao Chen, tidak mengambil satu langkah mundur. Dia memegang pedang roh Holy di tangan kanannya secara vertikal, menghalangi serangan kedua Dark Green Dual Blade Demon. Obstruksif defense terdengar suara dong yang sangat keras. Lang Hao Chen lolos dari bahaya oleh nafas rambut. Dengan menggunakan obstruksi defense kedua berturut-turut, ini memungkinkan dia untuk memblokir sepenuhnya serangan babak pertama milik Demon Dark Blade Dual Blade ini. Cahaya obstruction ini adalah teknik rahasia lain yang Lang Hao Chen pilih di dalam aliansi Teosu Vault. Pada pandangan pertama, obstruksi silent ini tampak seperti kemampuan biasa. Tapi ketika dikombinasikan dengan obstruction divine, dengan memungkinkan untuk menggunakan 2 kali berturut-turut dengan teknik pemblokiran yang sama, itu bisa memberikan dorongan nyata bagi setiap guardian knight. Jumlah terkadang obstruksi chain dapat digunakan secara berturut-turut, terkait erat dengan tingkat kultivasinya. Dengan kekuatan Lang Hao Chen saat ini, ia paling banyak bisa menggunakan obstruction defense 2 kali berturut-turut.
dan yang kedua kali akan menghabiskan 2 kali jumlah energi spiritual dengan yang pertama. Namun di medan perang, ketika menghadapi musuh yang kuat, pemanfaatan obstruction defense kedua berturut-turut yang dilengkapi dengan Vagran's terang kemungkinan besar akan memberikan kesatria dengan kesempatan untuk mendaratkan serangan kuat terhadap mereka. Serangan balik mengikuti blok perisai. Tetapi kali ini Lang Hao Chen tidak bergantung pada Brick Vengeance untuk meluncurkan serangan balik yang kuat. Memang sebagai jantung dari tim, ketika menghadapi serangan iblis, dia harus memastikan bahwa kekuatan tempur dari seluruh tim bisa dilepaskan. Bagaimana dia bisa membuang-buang energi spiritual? Dengan ledakan keras, Lang Hao Chen kecil menahan serangan besar dari Dark Green Blue Demon Blade. Hal yang paling mengherankan adalah bahwa ia mengesankan Dark Green Blue Demon Blade dipukul dan didorong kembali, jatuh ke udara dan menghantam keras di tanah. Aku datang. Sebuah suara es dingin bergema di telinga setiap anggota dari skuad iblis berburu satu, membuat Wang Yuan dan Sima Hian yang bersiap untuk pergi memberi dukungan ofensif kepada Lang Hao Chen menyerah pada ide ini. Cahaya keemasan gelap muncul, memukul tubuh Darkling Dual Blade Demon dengan sekejap dan memasuki tengkorak kerasnya. Cahaya ini hanya terbentuk dari cahaya, tetapi benar-benar menghancurkan Demon Glade berburu darah hijau tua ini yang sedang bersiap untuk melanjutkan serangannya, membuatnya jatuh ke tanah dengan dentuman keras. Apakah sudah mati? Tidak jauh di belakang, Zhang Herong sangat terkejut sehingga dia merasa seolah matanya akan jatuh ke tanah. Ini setelah semua monster Demon Blade Dark Green ini dengan kekuatan fisik yang luar biasa sebanding dengan kekuatan manusia dari langkah kelima itu mati dengan begitu saja. Tempat tersulit di Dark Green Dual Blade Demon adalah 2 lengan berbilah panjang dan tengkoraknya. Namun di balik tengkoraknya ada inti utamanya. Ketika inti pusat ini langsung hancur, bagaimana itu tidak mati? Tidak hanya itu mati, jenazahnya juga utuh. Apalagi Zhang Herong yang tidak bisa mempercayai matanya. Bahkan Lang Hao Chen yang terlibat langsung dengan prestasi ini benar-benar terguncang. Setelah sebelumnya menghadapi Grand Dual Blade Demon, dia secara alami tahu tentang kekuatan benda ini. Tetapi kali ini hanya butuh beberapa detik untuk membunuhnya. Ini tentu saja bukan Grand Dual Blade Demon yang sangat lemah, tetapi rekan timnya yang tangguh. Tanpa diragukan lagi, orang yang memberi demon ganda berdarah hijau tua pukulan fatal ini justru Cai Er. Dalam seluruh pertempuran sebelumnya, dia tidak campur tangan sama sekali dan seperti tidak lebih dari bayangan yang menempel di punggung Lang Hao Chen. Hanya pada saat itu dia melepaskan pukulan yang mengkhawatirkan ini, langsung mendapat 10 poin kontribusi. Poin kontribusi memang tidak mudah didapat. Dalam perjalanan ke Exotic City, Gou Yingye telah menjelaskan tentang penghasilan dari nilai poin kontribusi. Di antara aturan-aturan ini, ketika memburu iblis, Dual Blade Demon hanya bisa membawa 1 titik untuk setiap pemburu. Tetapi ini adalah ketika kurang dari 10 dari mereka telah dibunuh. Di atas 10 demon ganda berbilah harus dibunuh untuk mendapatkan 1 titik kontribusi. Setelah semua untuk Demon Hunt Squad, Dual Blade Demon tidak lebih dari semut.
hanya 10 pembunuh pertama yang bermanfaat nyata bagi seorang pendatang baru. Adapun Dark Grand Dual Blade Demon, mereka memegang nilai konstan 10 poin kontribusi. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat yang akan mereka dapatkan di masa depan, membunuh Dark Grand Dual Blade Demon akan tetap memberi mereka 10 poin kontribusi. Ini adalah seberapa besar perbedaannya. Tentu saja Lang Hao Chen saat ini tidak dalam situasi untuk menghitung poin kontribusi. Mengambil langkah ke depan, dia menusukkan pedang roh holinya ke dalam tubuh Dark Grand Dual Blade Demon sebelum mengarahkan dirinya secara fisik untuk mundur selangkah. Tubuh The Dark Grand Dual Blade Demon kemudian segera dikirim terbang kembali. Lin Xin, sebuah cahaya merah bersinar di tangan Lin Xin, dan segera Dual Grand Demon yang sangat besar menghilang dalam sekejap menjadi cahaya besar yang merah. Kapten paham, dalam hal kekayaan, bahkan ditambahkannya yang lain tidak mungkin dibandingkan dengan Lin Xin. Di tangannya ada cincin spesialis merah menyala dengan ruang menakutkan. The Dark Grand Dual Blade Demon memiliki mayat yang berharga. Tentu saja yang terbaik adalah membiarkan dia menghadapinya sebagai orang yang bertanggung jawab mengelola kekayaan mereka. Dia pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak kekayaan daripada orang lain. Untuk dapat mengintegrasikan skuad Han berbulu satu, Lin Xin membayar biaya yang sangat besar. Pil-pil yang ia berikan memiliki nilai sebanding melebihi dengan 10.000 koin emas. Bahkan dengan lebih banyak uang, bagaimana mungkin penghasilannya cukup untuk menutupi biaya ini sepenuhnya? Munculnya Dragon Dual Blade Demon ini juga menyiratkan bahwa pertempuran ini telah mencapai klimaksnya. Itu bukan hanya masalah menghadapi Dual Blade Demon klan Zeni lagi. Pada saat ini aura sihir raksasa meledak dari puncak menara gerbang kota. Tidak terhitung cahaya kembang api elegan yang ditembakkan, yang langsung mengarah pada pasukan setan yang padat. Dari medan perang semacam ini sama sekali tidak perlu membidik dengan hati-hati. Mantra sihir apapun yang jatuh pasti akan mencapai target. Lebih dari 100 mantra diluncurkan secara bersamaan. Ini adalah pertama kalinya Lang Hao Chen dapat melihat tontonan seperti itu. Kembang api yang megah menerangi seluruh benteng pertahanan eksotis, menciptakan cahaya yang kuat di tengah malam. Setan jelas tidak akan menunggu tanpa daya untuk mati. Bola api hitam keunguan yang mempesona bangkit dari pasukan utama tentara di bawahnya, memusnahkan kombinasi mantra ini yang jatuh dari langit. Jika seseorang menonton dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa orang-orang yang meluncurkan bola api hitam keunguan ini memiliki sebuah space yang sedikit di atas 2 meter dan didukung oleh 3 kaki di tanah. Itu tidak memiliki lengan dan memiliki kepala yang sangat besar. 3 kakinya sangat besar, menggunakan mereka untuk berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat. Di kepalanya ada 6 mata. Bola api berwarna ungu keunguan ini telah dipatahkan dari ke-6 mata mereka. Demon jenis ini memiliki pasukan militer spesialis magis, ahli dalam menghancurkan sihir kegelapan. Para demon Aye Soldier ini sangat besar, bahkan di antara para demon lainnya. Dibandingkan dengan penyihir manusia, demon Aye Soldier jauh lebih inferior. Seiring dengan evolusi tubuh mereka hanya mendapatkan beberapa mantra kegelapan, tetapi utilitas mereka sebenarnya adalah kualitas mereka. The Demon Aye Soldier yang paling lemah setara dengan penyihir dari langkah kedua dalam hal kekuatan sihir.
Faktanya memiliki lebih banyak potensi daripada demon ganda berbilah. Mereka dipisahkan menjadi 5 kelas. Makhluk paling kuat yang dimiliki adalah Raja Bergadis Demonic Eye Soldier, setara dengan pembangkit listrik tenaga dari langkah ke-7. Bagian utama dari ratusan mantra yang ditambahkan dari mantra gerbang kota telah dicegat dan dihentikan oleh peluru sihir terbang yang ditambahkan oleh tentara mata iblis ini, sehingga hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa mencapai pasukan iblis. Menerobos dengan kecemerlangan yang mempesona, mantra-mantra ini membantai sejumlah besar iblis tingkat rendah. Tentunya untuk Exoticity telah berlangsung ribuan tahun tanpa pernah rusak sekalipun. Itu karena sesederhana itu. Pada yang saat sama, pemboman pertama mantra sihir selesai, pemboman kedua mantra 100 plus sedang diluncurkan. Setelah sebelumnya menghadapi demon ganda berbilah, para penyihir sudah menyiapkan energi mereka dalam persiapan untuk bentrok akhir. Dan sekarang dalam waktu untuk melepaskan kekuatan mereka. Hampir pada saat yang sama, pemboman sihir sebelum berakhir, pemboman sihir kedua turun. Tampak bersatu tanpa menghasilkan celah sedikit pun. Dari perkiraan konservatif, jumlah penyihir yang terletak di menara gerbang kota ini setidaknya 1000 penyihir. Dan kultivasi mereka tidak di bawah langkah keempat. Dengan dukungan para penyihir ini, tekanan yang ditimbulkan terhadap kota sangat berkurang. Pada saat yang sama, sejumlah besar bala bantuan tentara segera naik. Dan berbeda dengan tentara infanteri sebelumnya, mereka adalah prajurit penuh lapis baja. Semuanya setidaknya mencapai langkah ketiga kultivasi, mengambil alih tugas batalion yang dengan cepat mundur dan menyelesaikan bantuan ini. Konfigurasi para prajurit elit ini sangat istimewa. Setiap kelompok terbentuk dari 3 orang, seorang prajurit perisai, seorang prajurit kapak, dan seorang pejuang berserker yang membawa sebuah pedang besar. Mereka dipisahkan dalam tim 3 yang berisi prajurit dan masing-masing jenis. Selain ini, setidaknya 2 tim cadangan berada di belakang, masing-masing ada yang di depan, siap menyediakan cadangan kapan saja. Meskipun serangan pasukan tentara iblis utama ini dibentuk dengan sejumlah besar pasukan berkuasa, para prajurit mendapat dukungan dari para penyihir dan imam yang terletak di menara gerbang kota, dan dengan demikian dapat menahan serangan instan apapun. Pada saat yang sama, ledakan sesekali terdengar dari arah menara gerbang kota. Jelas kecemerlangan sihir yang kuat sedang terus terkondensasi di atas dinding yang terhubung di tepi kota, sebelum meledak membentuk bola api yang sangat besar. Magic Cannon, setiap serangan senjata yang tangguh dirancang untuk pertahanan kota, bisa menangani kekuatan mantra ofensif besar dari langkah ke-6. Di atas kota Exotis, lebih dari 100 dari mereka benar membidik pasukan musuh. Dibandingkan dengan perang hebat yang pecah, kelompok Lang Hao-Chen menangani duel Blade Demon hanya bisa dibandingkan sebagai permainan anak-anak. Ini adalah konfrontasi nyata antara manusia dan iblis. Sang Hairong bertindak keras kepada kelompok Lang Hao-Chen. Mundur, saatnya meringankan. Pada saat ini seluruh pasukan kelas 1 siluman berbulu sekuat 1 telah mempertahankan kekuatan bertarung yang baik. Bahkan Chen Ying sudah memulihkan sebagian besar energi spiritualnya. Di depan pasukan utama tentara iblis,
Mereka benar-benar merasa tidak ingin mundur, tetapi Lang Hao-Chen berjanji kepatuhan mutlak terhadap Zhang Hairong. Setelah menembakkan lebih dari selusin power duri cahaya, dia menurunkan urutan mundur ke rekam timnya. Saya belum puas. Tongkat berlumuran Sima Qian dipenuhi dengan cairan tebal yang terakhir dalam keadaan terkoreksi, dan hal yang sama diterapkan pada Yang Wang Yuan. Sebelum mulai mundur bersama dengan Lang Hao-Chen, wajahnya jelas mengungkapkan ekspresi tidak puas. Lang Hao-Chen memberi mereka pandangan sebelum berkata dengan suara yang dalam, "Kami sekarang adalah tentara. Selama 3 bulan tidak akan ada kekurangan sepersekian pun dari kami untuk menampilkan keahlian kami. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bergegas dan ikuti komandan batalion untuk mundur." Pada saat yang sama mereka mundur. Kekuatan udara iblis jahat mendekati dari langit. Di menara gerbang kota, setidaknya setengah dari penyihir dan meriam sihir sedang membidik mereka. Namun di antara mereka, beberapa masih berhasil melarikan diri dari kematian pada akhirnya. Dengan ketinggian lebih dari 4 meter, sayap sepanjang 4 meter menutupi seluruh tubuh setan yang sangat besar tiba-tiba muncul. Kilau kehebatan, hitam kehijauan dari kegelapan ganda, dan atribut angin membentuk bilah cahaya langsung menuju Zhang Hairong yang memimpin retret. "Hati-hati komandan." Dengan persepsi yang sangat akurat, Lang Hao-Chen telah segera memimpin yang lain untuk mundur. Langsung menemukan bahwa setan terbang ini tiba-tiba meluncurkan serangan ke arah mereka, meskipun dia bersembunyi dalam gelapnya malam. Ini adalah salah satu jenis setan udara yang terkenal dan tangguh. Sistem ganda angin dan kegelapan, Beta Flying Demon dari iblis klan Makilas. Di antara pasukan tentara iblis, Beta Flying Demon adalah pembangkit tenaga listrik sejati, sebuah eksistensi yang mewakili warisan sejati, memiliki potensi herediter yang besar. Itu adalah salah satu dari 72 dewa setan. Di antara 72 dewa setan, beberapa bahkan memiliki tentara bawahan langsung. Meskipun beberapa prajurit langsung subordiner lahir dari infeksi di daratan, mereka semua dikendalikan secara mental oleh dewa iblis, dan Beta Flying Demon adalah bagian dari pasukan bawahan langsung dari dewa iblis 35 Makilas. Dan masing-masing dari semua dari Beta Flying Demon memiliki kekuatan di atas langkah kelima. Adapun yang membantu pasukan elit pribadi Makilas disebut darah menghisap betas. Mereka adalah kekuatan dari langkah ketujuh. Pasukan ini sebenarnya termasuk bawahan langsung dari dewa iblis, dan lebih jauh lagi salah satu dari mereka berada di tingkat di atas 36. Sebenarnya para dewa setan agung ini tidak semuanya memiliki pasukan yang secara langsung berada di bawahnya. Misalnya dewa setan ketujuh Anan, orang yang telah ditantang oleh Knek Ajusen Long Xiaoyu, adalah sebuah kelompok kekuatan tunggal. Itu adalah serangan tiba-tiba dan penuh dengan kekerasan. Kaki kirinya menginjakan tanah dengan kekuatan penuh. Lang Hao-Chen melompat dalam sekejap. Melalui kekuatan mentalnya dengan Haoyu, Little Green menyemburkan angin dari mulutnya, menyikat pinggungnya Lang Hao-Chen dan mempercepatnya lebih jauh. Di udara kompor sains spiritual bersinar putih, menarik dukungan dari bantuan Little Haoyu. Lang Hao-Chen telah menutup celah saat menyelamat dengan cepat menuju beta terbang yang menyerang, yang sudah berada dalam jarak 50 meter darinya.
Sains spiritual soul mungkin menjadi tidak diragukan lagi terlihat pada waktu itu. Bersamaan dengan beta flying demon, bilah cahaya hitam gelap ini ditarik oleh kompor sains spiritual dengan paksa berbalik membidik lurus ke arah Lang Hao Chen. Pada saat ini jarak yang memisahkannya dari Zhang Hairong kurang dari 5 meter. Menggunakan perisai roh Holy, dia memblokirnya dengan keras. Akibatnya, tubuh Lang Hao Chen secara paksa dikirim terbang. Setelah menempatkan dirinya pada situasi seperti itu dengan tiba-tiba, dia tidak dapat menggunakan obstruksi divine. Untungnya itu hanya beta flying demon biasa. Jadi Lang Hao Chen tidak mengalami cedera besar saat jatuh di tanah. Setelah menderita pengaruh sains spiritual stove, beta flying demon merayap dalam sekejap. Solusin pisau hijau kehijauan berkilauan menghujani Lang Hao Chen. Titik terkuat dari beta flying demon terbesar berbohong dalam kecepatan serangannya. Atribut angin menyediakan dengan kemampuan terbang di samping serangan dan kecepatannya juga jauh lebih cepat. Selain itu, apa yang digunakan dapat dianggap sebagai keterampilan bawaan. Baik kuat dan sangat cepat. Lebih jauh lagi, semua serangannya bersifat dual elemen. Mereka akan sering memasang serangan diam-diam dari udara. Cahaya merah menyala di tubuh Lang Hao Chen. Simbol perisai dasar Ling Xin, sihir pertahanannya tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang besar, tetapi lebih jauh lagi karena dia mengandalkan kristal awan api. Kecepatan castingnya juga sangat cepat. Dengan suara tindik di telinga yang terus-menerus terdengar di udara, bila angin terbang angin beta diblokir oleh perisai elemen api. Namun beta terbang ini tidak bodoh. Ia memiliki kemampuan bawaan seperti itu, berarti kecerdasannya sama sekali tidak rendah. Melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik, beta flying demon membuka sayapnya, berencana naik ke langit untuk melarikan diri. Sayangnya ia tidak bisa. Ketika merpati turun cepat menuju Lang Hao Chen untuk melepaskan serangannya, itu sudah masuk dalam jarak 25 meter dari Lang Hao Chen. Dan dengan demikian kemampuan tarik dari kompor spiritual Shen diluncurkan. Setelah mencapai langkah kelima, kompor sains spiritual Lang Hao Chen tidak mampu menarik beta flying demon sepenuhnya, tetapi penundaan yang dihasilkan sudah cukup baik. Cahaya berkilauan menutupi perisai besi yang mendekat, sementara palu meledak dari sisi yang lain. Tubuh beta flying demon meledak dengan lingkaran cahaya hijau gelap. Namun Wang Yuan dan Sima Qian menggunakan dalam sekejap kekuatan penuh mereka untuk menyerangnya. Dengan suara gemuruh yang keras, beta flying demon mengeluarkan jeriatan muram. Sayap kirinya sudah setengah patah. The Sacred Lake Hammer awalnya membawa kerusakan besar untuk setan, dan kali ini secara langsung membatalkan pertahanan beta flying demon. Lebih lanjut menambahkan serangan dewa jiwa divine milik Wang Yuan, bagaimana bisa serangan mereka diblokir dengan mudahnya. Itu sudah beruntung karena tubuhnya yang sangat keras. Beta flying demon ini hanya memiliki setengah sayap yang dibentuk, tetapi fakta ini menyeratkan bahwa itu sudah tidak dapat mempertahankan keseimbangannya lagi. Tubuhnya langsung jatuh di tanah. Cahaya emas yang redup tiba-tiba muncul. Zhang Hairong yang baru saja kembali ke akal sehatnya hanya melihat gadis halus di belakang Lang Hao Chen mengetuk tongkatnya di tanah, dan dalam sepersekian detik kemudian dia sudah 20 meter di udara. Segera setelah itu 7 atau 8 Phantomic Dark Golden
After Magis berkedip di udara sebelum jatuh di atas Beta Flying Demon. Tidak membiarkan Beta Flying Demon itu jatuh, Lin Xin melambaikan kristal awan api dan cincin api berlian segera menyelimuti mayat Beta Iblis ini. Saat dia menariknya kembali, itu menghilang di detik berikutnya memasuki cincin penyimpanannya. Membuat gerakan mundur yang besar ini, dia menarik tatapan selimutan dari prajurit elit yang menahan baju besi seluruh tubuhnya yang baru saja tiba. Melihat Beta terbang ini jatuh seperti itu, mereka sangat terkejut. Apakah mereka benar-benar dari batalion biasa? Sejak kapan sebuah batalion mengandung penyihir dan pembunuh? Kelompok Lang Hao Chen mengikuti Zhang Hairong bersamaan dengan batalion prajurit ke-1 dalam retret mereka. Pada saat itu penampilan para prajurit ini memberi mereka beberapa pepenuhnya, jelas membawa beberapa penghormatan. Untuk alasan yang tepat bahwa mereka memiliki kelompok Lang Hao Chen di sisi mereka, korban batalion 1 adalah kali ini sangat rendah, yang tewas di bawah selusin dan yang terluka di bawah 50. Ini adalah sesuatu yang mereka miliki dalam pertempuran lain di masa lalu. Faktanya mereka sebenarnya adalah orang-orang yang pada umumnya binasa tercepat di medan perang. Terima kasih saudaraku. Zhang Hairong menepuk bahu Lang Hao Chen, menimbulkan senyuman yang lugas. Lang Hao Chen berkata, kami adalah serdadu Anda. Untuk melindungi Anda adalah tugas kami. Zhang Hairong meliriknya sebelum melakukan jempol, memimpin sekali lagi seluruh batalion untuk mundur kembali ke kota. Pada saat yang sama mereka mundur, benjolan emas bisa terlihat di udara. Setidaknya 100 kesatria terbang di tunggangan mereka, siap untuk bergabung dengan medan perang. Target yang mereka targetkan adalah Maxilas, klan Beta Flying Demon, bahwa kelompok Lang Hao Chen baru saja terbaring. Tapi kelompok Lang Hao Chen tidak memperhatikan bahwa pada saat mereka menarik diri, sepasang mata indah yang mengandung ekspresi kompleks sedang melihat ke arah mereka, sampai akhirnya mereka menghilang dari pandangannya. Di menara gerbang kota, Seng Lingxin sepenuhnya mengenakan baju perang bela diri dan memiliki tampilan yang menakjubkan. Seluruh pegunungan eksotis sekarang tampak seperti sejenis mesin, beroperasi dengan kecepatan yang sangat cepat, bertindak melawan rangkaian kekuatan pasukan iblis utama tanpa gangguan. Sebanyak tidak kurang dari 1000 mage dibagi menjadi 10 kelompok 100. Sekarang bergantian melepaskan mantra di bawah arah Lan Yanyu. Begitu selesai mereka segera mundur untuk menyimpan kekuatan sihir, dan 20 guardian kenek khusus berdiri di sana menggunakan halo pengumpulan spiritual yang sama dengan Lang Hao Chen untuk membantu mereka. Diserang oleh penyihir-penyihir dan meriam-meriam berat ini, kerugian di sisi iblis hanyalah seperti bencana. Adapun para prajurit elit yang tiba di Pas Eksotis Mountain, ada total 3000 tentara yang siap memberikan mereka cadangan kapan saja. Mereka dibalut baju kulit sederhana dan masing-masing membawa sepasang belati. Menuju bagian belakang kelompok mereka, dalam hal setan yang tangguh mendapatkan keuntungan, mereka akan segera meluncurkan serangan untuk membantu para prajurit elit. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari kuil assassin. Mereka benar-benar berhasil mentransfer sejumlah besar assassin kelas menengah dan tinggi. Pembunuh ini semua setidaknya di langkah keempat dan memiliki landasan kota eksotis. Kembali dari medan perang, Zhang Hairong dengan cepat memimpin tentara kembali ke tempat tinggal mereka, sementara yang terluka dikirim ke rumah sakit dan yang mati didaftarkan ke spesialis yang bertanggung jawab sebelum dibakar.
kembali dan ambil sedikit istirahat. Surga tahu kapan roh jahat ini akan kembali menyerang. Kita mungkin harus pergi ke medan perang sekali lagi nanti. Bubar barisan. Para prajurit bubar dengan rapi dan rapi. Masing-masing kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Mayoritas dari prajurit ini tidak bisa membantu, tetapi melihat terakhir pada tim kecil 7 di samping Sang Herong, banyak dari mereka melakukan jempol. Mereka sangat berterima kasih kepada Han Yu dan Lin Xin yang sangat membantu dalam melindungi para prajurit ini. Lang Hao Chen menegakkan punggungnya. Pada saat itu tampak seolah-olah nyata api sedang menyala di dalam hatinya. Betul, hanya melalui pengalaman perang nyata seorang dapat benar-benar mengalami kekejaman perang dan memahami perasaan rekan-rekan prajurit ini. Para prajurit tidak menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan rasa terima kasih mereka, tetapi gerakan dan ekspresi mereka sudah banyak diungkapkan. Lang Hao Chen tahu bahwa dalam pertempuran ini, kelas prajurit iblis mereka mendapat pengakuan dari Batalion 1. Sang Herong berbalik melihat kelompok Lang Hao Chen dan tertawa keras. Kamu sangat berani. Buru-buru untuk kembali mandi dan beristirahatlah. Bisnis medan perang sulit diprediksi. Sulit untuk mengatakan berapa lama Anda akan beristirahat sebelum naik ke sana lagi. Pertarungan paling sengit yang dapat saya pikirkan telah berlangsung selama 7 hari 7 malam. Mengurangi pasukan kami dengan 10.000, tetapi pada akhirnya kami memukul mundur pasukan utama tentara iblis. Dan kali ini kerugian di pihak iblis juga merupakan bencana, sampai-sampai mereka tidak datang menyerang kami selama 3 bulan penuh. Kabarnya total 20 pusat kekuatan dari langkah ke-8 dari kedua belah pihak meninggal saat itu. Ya, Komandan Batalion, salut militer Lang Hao Chen yang dilakukan kepadanya cukup standar dari sebelumnya. Sang Herong menghalangkan nafas ringan. Ini akan sangat hebat jika Anda tetap berada di Batalion 1 selama saya selamanya. Namun saya khawatir kita tidak akan berhubungan satu sama lain begitu lama. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, matanya dipenuhi dengan perasaan yang mendalam. Bahkan dia tahu itu elit dari Demon Han Squad tidak akan tetap di sana. Setiap tempat tinggal memiliki kamar mandi kecil. Sebelumnya orang-orang yang benar-benar perlu mencuci diri hanya 3 yang pergi ke depan untuk bertempur. Lang Hao Chen, Sima Qian, dan Wang Yuanyuan. Adapun 4 lainnya mereka tidak kotor sedikit pun. Seperti kata pepatah, wanita pertama, orang yang pergi pertama secara alami adalah Wang Yuanyuan, diikuti oleh Sima Qian. Dalam kapasitas sebagai kaptennya, Lang Hao Chen adalah orang yang terakhir pergi ke kamar mandi. Dia mengatakan kepada semua orang untuk tidak pergi untuk beristirahat dulu, karena dia memiliki sesuatu untuk memberitahu mereka terlebih dahulu. Dengan cepat mereka bertiga selesai mencuci. Setelah penutup pintu, Lang Hao Chen menyatakan, dalam pertempuran yang kami lakukan hari ini di dekat tembok kota, pemahaman diam-diam semua orang sudah cukup baik. Saya punya 2 hal untuk dibicarakan dengan Anda sekarang. Yang pertama adalah tentang mematuhi perintah. Pada akhirnya kita sekarang menjadi anggota tentara, dan sebagai tentara mematuhi perintah adalah tugas kita yang paling penting. Jika kami melanggar aturan itu, bahkan jika kami berhasil membunuh lebih banyak musuh, saya khawatir pihak lain akan merasa tidak puas dengan kami. Jadi saya harus meminta semua orang untuk lebih menahan diri di masa depan. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Lang Hao Chen masih belum menjadi kapten yang begitu lama. Dan meskipun kemampuannya hanya meyakinkan semua orang itu lebih sering waktu berjalan, dia tidak benar-benar memiliki banyak otoritas. Dengan demikian dia berhati-hati dengan kata-katanya.
berusaha bertindak seteliti mungkin. Si Makian mengelus kepala botaknya dan menjawab, "Baru saja saya sedikit tersentuh, saya akan merefleksikan tindakan saya." Wang Yuan menatapnya sekilas. "Saya tidak terlalu peduli dengan barang tentara, tapi saya akan mendengarkan Anda, Hao Chen." Semua orang telah melihat pertunjukan Lang Hao Chen di medan perang dengan mata kepala mereka sendiri. Demi tim, ia tidak menggunakan kemampuan Retribution Knight untuk fokus pada mempertahankan spiritual gathering Halo-nya dari awal hingga akhir pertempuran, sehingga membantu yang lainnya dalam memulihkan energi spiritual mereka. Dia menunjukkan pertimbangan khusus untuk situasi umum, hanya memiliki dampak yang lebih besar sebagai jantung tim. Suasana di dalam tim sangat bagus dan memiliki karakter Wang Yuan. Secara alami keras kepala, ia masih mengakui anak ini jauh lebih muda darinya. Chen Ying'an menjulurkan lidahnya dan berkomentar, "Hei, dengan kemampuan saya sendiri, tidak mungkin bagi saya untuk tidak mematuhi perintah. Anda tahu." Ketiganya menyatakan posisi mereka berturut-turut. Untuk CR dan Han Yu dan Lin Xin, mereka secara alami tidak menekan topik lebih jauh. Lang Hao Chen tersenyum. "Terima kasih semuanya. Sebenarnya saya telah memikirkan hal ini dengan serius. Kali ini kami akan berlatih di Exotic Mountain Pass untuk total durasi 3 bulan. Dan Demon Hunt Squad yang baru terbentuk secara bertahap akan dipertajam. Kemudian ketika saatnya bagi kita untuk pergi, militer Exotic Mountain Pass seharusnya memberi kita sebuah evolusi. Tidak peduli seberapa bagus kinerja kami, jika kami tidak mendengarkan perintah, evaluasi meter terhadap kami sangat mungkin diturunkan, yang hanya dapat merugikan peringkat kami dalam kontes tim ini."